Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis. Tak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Agar terus support channel kita terus berkembang dan upload hampir setiap harinya bro, oke? Halo sahabat, di sini saya akan membahas salah satu penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Negara matahari terbit tersebut memulai kampanye Perang Dunia Kedua berdasarkan serangkaian asumsi. Dilansir dari Warfare Stories Network, kekurangan sumber daya Jepang telah mempengaruhi asumsi mereka merencanakan Perang Dunia Kedua. Karena Jepang tidak bisa berhasil jika terlibat dalam perang yang panjang, para perencana berasumsi perang itu akan berlangsung singkat. Sesuai dengan doktrin pertempuran yang menentukan, asumsinya akan ada satu pertempuran besar angkatan laut dengan armada Pasifik Amerika Serikat di awal perang, dan Jepang akan menjadi pemenang. Sebaliknya, Amerika Serikat selalu berasumsi perang dengan Jepang akan menjadi perang bertahap. Perencana Amerika Serikat berasumsi akan ada pertempuran yang menentukan, merupakan hasil dari pertempuran kecil dan bertahap selama bertahun-tahun, dan akan menghasilkan kemenangan bagi AS. Blokade laut dan pengeboman dari utara di pulau-pulau Jepang kemudian akan memaksa negara itu untuk menyerah. Kemudian sejarah membuktikan kekalahan Jepang. Selain asumsi, berikut ini adalah beberapa penyebab Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Jepang buta akan kelemahannya sendiri. Jepang kalah pada Perang Dunia. Yang lainnya adalah Jepang cenderung meremehkan kualitas, kuantitas, keberanian, dan pemahaman tentang strategis musuh mereka. Menurut Warfare Story Network, kegagalan strategis jangka pendek yang paling serius dalam memperkirakan musuh berkaitan dengan kemampuan sekutu untuk memulihkan diri setelah serangan Jepang pertama. Selain itu, Jepang sangat meremehkan lamanya waktu yang dibutuhkan sekutu untuk meluncurkan serangan balasan. Sedangkan kegagalan strategis jangka panjang yang paling serius adalah ketidakmampuan Jepang untuk memahami kelemahan industrinya sendiri dan kekuatan industri yang luar biasa dari musuh-musuhnya. Sebagai contoh, mereka tidak memahami luasnya infrastruktur pendidikan Amerika Serikat dan tidak percaya AS dapat melatih para perwira-perwira yang tidak aktif dan spesialis yang diperlukan untuk membalas penaklukan Jepang. Karena itu mereka yakin Amerika tidak bisa melakukannya juga. Jepang belum cukup mempelajari pasukan Amerika atau Inggris, dan mereka tidak dapat memahami kemampuan rekayasa lapangan terbang penerbangan laten mereka. Next nomor 2. Buruknya penggunaan intelijen Jepang. Pilot Jepang menerima perintah terakhir sebelum mengebom pangkalan militer Amerika Pearl Harbor pada tahun 1941. Angkatan Darat dan Angkatan Laut menugaskan personil yang biasa-biasa saja dalam slot terbatas intelijen mereka dan tidak menghargai apa yang bisa dilakukan intelijen dan analisis. Alasan ini menjadi salah satu penyebab Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Angkatan Laut menganggap intelijen sebagai fungsi sekunder. Meskipun mengumpulkan informasi intelijennya baik, pengerahannya ke elemen taktis Jepang relatif buruk. Divisi operasi Angkatan Laut sering mengabaikan atau tidak percaya dengan intelijen sendiri, terutama ketika intelijen itu mengancam asumsi perencana. Terlalu rendahnya perkiraan Angkatan Laut terhadap Angkatan Laut AS tepat sebelum pertempuran Midway merupakan faktor penyebab kekalahan yang menghancurkan di sana. Nomor 3. Meremehkan kekuatan musuh berulang kali. Perkiraan kekuatan musuh yang salah terjadi pada pertempuran di Cina. Pada tahun 1937, ada total 10 divisi China yang cukup terlatih. Sebanyak 200 divisi lain mendapat sedikit pelatihan atau tidak sama sekali. Peralatan mereka sudah usang dan tidak dirawat dengan baik, sementara amunisi mahal dan sulit diganti.
Jepang mempelajari prajurit mereka dan menggunakan logistik mereka dengan memerangi China. Pasukan yang digambarkan oleh Amerika sebagai gerombolan rakyat jelata abad pertengahan. Tentara Jepang menjadi manja dengan akses mudah ke intelijen militer tentang Cina. Angkatan Darat mengabaikan praktik kontra-intelijen sendiri dari organisasi masa damai melalui pelatihan dan pertempuran. Sepertinya tidak perlu untuk sistem intelijen operasional yang rumit karena orang Jepang dengan mudah memperoleh informasi intelijen dari China sendiri. Di Cina, perwira Jepang menjadi jijik karena musuh mereka itu sering menjadi indoktrinasi penghinaan dan digerakkan oleh pemerintahan selama beberapa dekade. Orang Cina tidak lebih dari sekedar binatang dan serangga. China bisa dengan mudah ditundukkan sebagai yang ditegaskan Menteri Perang Hajime Sugiyama kepada Kaisar. Pada 1937, Jepang dapat menghancurkan Cina dalam sebulan. Tentara Jepang meremehkan kecakapan Soviet daya tembak keberlanjutan logistik sebelum Nomonhan pada 1939. Pelali logistik Jepang berasumsi Soviet tidak dapat meluncurkan serangan besar apapun dari jarak 200-250 km dari basis pasukan utama. Jepang sendiri mengalami kesulitan dalam memasok pasukan mereka sendiri jarak 220 km dari pangkalan utama. Oleh karena itu, mereka yakin Soviet pasti juga tidak bisa. Namun Soviet meluncurkan kampanye kemenangan mereka 600 km atas pasukan utama terdekat. Selain itu, Jepang juga meremehkan musuhnya di Filipina. Para perwira tentara Jepang memperkirakan kekuatan pasukan di Bataan berjumlah 25.000 orang, padahal sebenarnya ada 80.000 tentara di semenanjung itu. Mereka memperkirakan pasukan Inggris di Singapura berjumlah 30.000 orang, padahal ada 85.000 orang. Mereka meremehkan keefektifan Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka meremehkan ketangguhan infanteri Austria dan AS di Papua. Mereka meremehkan efek medan cuaca yang mematikan bagi prajurit mereka sendiri. Meremehkan kekuatan musuh secara ulang kali menjadi salah satu penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Beberapa penyebab Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik melawan Amerika Serikat versi saya. Dan pada akhirnya Perang Pasifik berakhir pada 15 Agustus 1945. Dan perjanjian menyerahnya Jepang ditandatangani oleh wakil dari sekutu, yaitu Jenderal Douglas MacArthur, dan Jepang diwakili oleh Mamoru Shigemitsu di atas kapal USS Missouri. Terima kasih untuk teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa ingat komen teman-teman.